dari Belesa Shopping Arcade menampilkan host Anda, Daniel Hendrata dan Debbie Katarina. Kepadamu ku berdoa dan ku pinta, ulurkanlah tangan kasih-Mu padaku, karena ku tahu Kau selalu di sisiku. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Berikanlah dan tunjukkan kuasa-Mu, tabahkanlah dan kuatkanlah imanku, karena ku tahu Kau selalu di sisiku. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu, karena ku tahu pasti, oh Tuhan, apapun juga di dunia ini, tanpa Kau Tuhan semuanya takkan berarti. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu, karena ku tahu pasti, oh Tuhan, apapun juga di dunia ini, tanpa Kau Tuhan semuanya takkan berarti. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Oh Tuhanku, dengarkanlah doaku kepadamu. Luar biasa. Suaranya itu loh. Haleluya. Haleluya. Mempesona sekali Ya, Pak. puji Tuhan. Enggak Puji usah Tuhan. mencoba dengan keras, suaranya udah enak ini ya. Iya. Oke, ini powernya berapa ribu watt ini? Puji Tuhan. Haleluya. Selamat datang di Good News Program, Pak Oke, Ade. Pak. Ya, puji Tuhan. Pemirsa sekalian, shalom saya katakan Shalom. ya. Jumpa lagi bersama dengan kami dalam suatu acara yang luar biasa yaitu Good News Program bersama dengan saya Daniel Hendrata dan juga istri saya. Debbie Katarina, senang sekali bisa menjumpai pemirsa sekalian baik Ya. yang ada di rumah maupun yang ada di Belesa Shopping Arcade. Ya, pemirsa sekalian jangan lupa bahwa Good News Program dapat pula Anda saksikan melalui website kami yang ada di www.anugrah.net. Di mana, Deb? www.anugrah.net. Pemirsa, kapanpun acara ini berlangsung, bila ada di antara pemirsa yang memerlukan bantuan doa atau konseling, jangan pernah ragu menghubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa sekalian. Ya, pada hari ini kita akan menampilkan satu orang narasumber yang luar biasa yang sudah saudara kenal, yaitu 1 jam bersama Ade
Manuhutu. Ya, puji Tuhan. Kita akan menyimak banyak sekali kesaksian-kesaksian daripada seorang hamba Tuhan yang luar biasa ini, dan juga dia adalah seorang artis yang sangat terkenal, ya. Dulu, nggak apa-apa Pak. Yang penting sekarang terkenal bagi Tuhan. Puji Tuhan ya. Dan kita akan belajar banyak hal tentunya. Kita akan mendapatkan saripati dan inspirasi daripada kehidupannya. Dan kita percaya episode ini akan menjadi episode yang sangat luar biasa bagi siapapun Anda menyaksikan. Oke? Sebelum kita mulai bincang-bincang kita, mari terlebih dahulu kita saksikan satu tayangan video klip yang berikut ini. Engkau bergaul bersahaja. Ade Manuhutu adalah seorang penyanyi legendaris di era tahun 70-an. Lagu pertama yang membuat nama Ade Manuhutu melambung pada saat itu adalah Nona Ana. Tokoh penyanyi yang seangkatan dengan Bob Tutupoli, Edi Silitonga, dan Bruri Marantika ini mempunyai kisah hidup yang sangat menarik. Popularitas dan fasilitas mewah sempat membuatnya jatuh dalam dosa perzinahan. Pernikahannya tidak bahagia meskipun Ade mempunyai banyak uang. Sampai suatu hari ia berjumpa dengan Tuhan Yesus secara pribadi dalam suatu acara KKR. Perjumpaan itu merubah seluruh hidupnya. Bahkan sampai Ade bersedia memberikan hidupnya untuk melayani Tuhan. Seperti apakah lika-liku kehidupan Ade Manuhutu? Simak penuturannya hanya di Good News Program. Ada sebuah lagu yang berjudul Nona Ana, Ya. dirilis di pasaran, itu laku keras. I love you so good. Biar kata lagi gak mood, bagiku kau very good. Oh oh, I love you so good. Aku suka makan so good, hanya so good, nikmat dan lezat. Oh so good, very good. How good is very good. Ayo makan so nice, ayo kita SMS, semua makan so nice. Ujungnya aja enak, apalagi tengahnya bud. So nice, enak loh. SMS, semua makan so nice. SMS, semua makan so nice. So nice, enak, bermutu. Dari So Good Food. Ade Manuhutu adalah seorang sosok artis yang sangat terkenal di eranya, yaitu tahun 70-an. Dan kemudian dia memberikan hidupnya bagi Tuhan, dan sekarang kita mau tampilkan langsung. Kita mau tanya Ade kepada dia, silakan. Ya, shalom Pak Ade. Shalom. Gimana kabarnya Pak? Luar biasa. Luar biasa ya. Luar biasa sekali. Pak Ade dulu adalah seorang Ya. penyanyi ya, dan juga Ya. pemain film ya. Pernah main film. Ya, nah bisa cerita nggak Pak kepada kami dan juga pemirsa di rumah seperti apa dulu glamour kehidupan Pak Ade sebagai seorang artis? Ya, kalau boleh saya katakan bahwa itu berawal dari popularitas. Ketika sebuah lagu yang berjudul Nona Ana Ya. dirilis di pasaran, itu laku keras. Berapa ratus ribu kopi waktu itu? Produsernya pernah bilang sekitar 800.000. Wow. Ya, ya. Dan lagu Nona Ana sendiri pernah menempati tangga pertama dari lagu-lagu pop di radio siaran swasta niaga. Wow. Selama 8 minggu. Wow, 8 minggu itu lama Iya. sekali ya. Oke. Mhm. Dan itu satu rekor yang membuat Ade Manuhutu tambah sombong. Sama sombong. Karena Itu fenomenal banget. waktu itu umur berapa Pak Ade? Umur 28. Sudah menikah Wow. waktu itu Pak? Sudah. Sudah. Menikah umur 24. Oh, sudah punya anak? Sudah punya anak 2. Oke. Tambah sombongnya gimana waktu itu? Pak? Tambah sombongnya begini. Awal mula kan saya hanya penyanyi gereja. Oh, awal mula memang sudah penyanyi gereja. Iya, karena papa Ya. pendeta. Oh, oke. Dan saya juga pemimpin paduan suara di gereja. Oke. Nah, lalu menguasai note, menguasai penjiwaan lagu,
semua. Nah sekarang di switch kan ke pop. Itu mudah sekali gitu ya? Nah, nggak mudah juga. Nggak mudah juga? Karena kalau lagu gereja kan ketukannya pas. Ya. Ta 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 gitu. Ya. Kalau pop kan mesti luwes. Nah gitu. Nah tapi 3 tahun saya sekolah di Akademi Perminyakan di Cepu. Di sana ada band kampus. Oh. Jadi ya. 3 tahun di band kampus itu sudah membentuk saya Ya, menjadi penyanyi ya, panggung bukan penyanyi rekaman. Iya, iya. Jadi membuat Bapak sombong, merasa diri pintar gitu ya Pak. Kemudian Di apa kampus lagi? saya pintar karena saya lulus terbaik. Oke. Kedua saya punya suara bagus dan jenis suara saya tidak dimiliki oleh rata-rata orang. Yang maksudnya gimana tuh Pak? Yang tentang Saya punya warna suara tersendiri. tebal gitu ya? Iya. Ini tinggi sekali, rendah sekali. Oh bisa hit atas bisa ke bawah juga? Wow. Karena saya dulu di paduan suara kalau penyanyi tenor kurang, saya nyanyi tenor. Oh. Kalau bass kurang, saya nyanyi bass. Jadi biasa tenor bass, di range suaranya Jauh. cukup jauh. Gitu. Ya. Oke, luar biasa sekali itu. Mhm. Iya, iya, iya. Dan kemudian dari kesombongan apa yang terjadi? Begini, kan waktu itu saya tamat Akademi Perminyakan karena Iya. saya lulus terbaik dikembalikan di Jakarta. Ada band kantor Oh dari band Namanya kampus The menjadi band Super. kantor. The Super, Nah. oke. Terus kemudian? dari Pertamina Pembekalan Dalam Negeri. Ya. Nah ikut, audisi dulu. Tidak sembarangan mentang-mentang you staff Pertamina lo ikut. Enggak. Audisi, audisi. Oke, lagu barat, My Way. Oh. Oke, lagu Indonesia, itu Angin Malam, Bruri Pesolini. Kalau My Way gimana Pak? Coba satu bait aja. Satu bait aja. And now the end is near, and so I face the final curtain. Itu dia. Wow. Nah, jadi waktu itu di audisi oleh band kantor, Ya. langsung diterima. Jadi saya menjadi penyanyi band itu. Kalau kemanapun ada undangan atau acara-acara Pertamina ya kami tampil. Nah kembali lagi 3 tahun di akademi, sambung kembali di sini sering tampil. Lalu itu sudah terbiasa menyanyikan lagu pop. Ya. Nah sudah luasnya, sudah gitu. Lalu kemudian teman-teman ini bilang tes TVRI. Waktu itu kan hanya ada TVRI, Ya. tes. Waktu mau daftar saja, pengarah acara TV bilang, udah tua. Saya bilang kan nggak ada persyaratan umur. Tes dulu dong. Begitu dia tes langsung Pak, Bu. Wah ini dia langsung siaran musik malam minggu. Ini Wow. tidak lewat kenalan baru, tidak lewat hiburan lepas senja, Iya, langsung lompat ke musik malam minggu. Itu Prime yang time ya? hitnya itu, prime time ya. Lalu itu pengarah acara, itu dulu kalau sekarang itu namanya Franz HS sama DJ Nawi. Ya. Mereka bilang sama bos Remako, tunggu musik malam minggu, ada penyanyi baru Ambon. Begitu mereka bosnya tunggu bersama dengan penulis lagu Is Arianto. Ya. Nah dengan Mas Is, bos ini kita panggil Om Eugene Timothy. Langsung mereka berdua shake hand di situ, cari sampai ketemu. Lalu Is Arianto sudah siapkan lagu, nah itu Nona Ana. Oke. Kalau bos ini siapkan lagu terjemahan Ya. dari Tony Christie. Jesse semua ya. Nah, Oke. lalu segera itu 2 lagu musik dasarnya masuk, vokal masuk, backing musik semuanya selesai, backing vokal semua selesai. Akhirnya push itu dipromosikan. Wow. Baru musik lain disertakan sampai selesai. Di satu album itu ada 10 lagu. Ya. Nah itu meledak. Dan itu mengantar Bapak ke tingkat kepopuleran yang sangat tinggi ya. Sangat Oke. tidak bisa dibayangkan. Kita mau lanjut ceritanya setelah break ya Pak. Boleh, Kita Bu. jeda That's sejenak. right. Ya, pemirsa tetap stay tune bersama dengan kami. Kita akan simak lebih dalam lagi kesaksian hidup dari Ade Manuhutu hanya di Good News Program. Pasti ini Tuhan tutup jalan. Iya. Tapi karena pikiran dibutakan oleh ilah zaman ini, jadi tetap saja tidak terpikir ke arah sana.
kata lagi gak mood, bagiku kau very good. Oh oh, I love you so good. Aku suka makan so good, hanya so good, nikmat tak lezat. Oh so good, very good. Our is very good. So nice, so nice. Ayo makan so nice, ayo kita SMS, semua makan so nice. Ujungnya aja enak, apalagi tengahnya, Bud. So nice, enak loh. SMS, semua makan so nice. SMS, semua makan so nice. So nice, enak, bermutu. Dari So Good Food. Anda menyaksikan Good News program 1 jam bersama Ade Manuhutu. Langsung aja kepada Pak Ade. Ya. Nah Pak, selain dosa kesombongan yang tadi Bapak ceritakan, Bapak lagi berada di karir yang paling puncak. Apalagi Pak hal-hal tidak baik, tidak berkenan di hadapan Tuhan yang Bapak lakukan? Hubungan bebas dengan penggemar. Karena penggemar begitu menyukai Ya. dan begitu ya segalanya, bahkan siap tidur dengan sang idola. Waktu itu urukan dan rumah tangga Bapak bagaimana? Istri saya seorang anak Tuhan yang luar biasa. Jadi ketika saya belum jadi penyanyi, saya paling setia dengan istri dan anak-anak. Ya. Tapi ketika saya jadi penyanyi, saya selalu punya alasan. Oh ada rekaman, oh ada ini, oh ada itu. Padahal ada aktivitas yang tidak baik di luar. Ya, yang ada dilakukan. aktivitas lain. Jadi itu cuma sekedar alasan. Anak-anak Bapak berapa? 2, Sampai sekarang sudah 2 ini? tetap 2. Oke, puji Tuhan. Iya. Dan kemudian kondisi rumah tangga setelah itu? Ya setelah itu kan mulai jarang pulang. Ya kalau mulai penggemar udah datang ke studio, ya sudah pergi kemana. Dan itu terus terjadi dan terjadi semakin Dari lama hari semakin ke hari. dalam ya. Dari hari ke hari. Oke, Dan itu dengan banyak orang ya Pak ya, bukan Bergantian. hanya... Ya. lalu kemudian hal apa yang terjadi sehingga membuat akhirnya Pak Ade menyadari untuk kemudian kembali kepada Tuhan? Jadi cerita begini. Lagu Nona Ana tadi sampai ke Virgo. Menurut produsernya saya dipanggil, sini. Hari ini aku mau kasih tahu buat kamu, kamu itu hebat. Kenapa bos? Tahu nggak Virgo berapa omset? Ya. 1,2 juta kasih. Wih, lebih hebat dari anak-anak itu. Ya, itu top. Ya, Nah, lalu dia bilang, dudukan beliau dengan Mas Isharyanto dan Barce van Houten. ya. Pokoknya album kelima itu Virgo album keempat. Album kelima saya minta 2 juta kaset terjual. Wow. Dicarilah lagu, dibikin aransemen. Saya punya vokal juga dibikin lebih bagus. Ya. Di atas kertas bisa. Jadi promosinya besar-besaran. Ternyata ketika dijual hanya lagu 30.000 kaset. Wow, jadi dari 1,2 juta turun drop ke 30.000. Apa yang Apa yang terjadi? terjadi Pak? Tuhan tutup jalan. Maka saya bilang buat siapapun juga dan lewat kesempatan ini saya juga beritahu buat pemirsa yang Tuhan kasihi. Kita sering nyanyi, bila kau yang membuka pintu, tiada satu pun dapat menutup. Iya. Iya, betul. Tapi kita lupa, kalau Tuhan yang menutup pintu, Tak Tidak seorang ada pun dapat satupun yang bisa membukanya. Ya, ya. nah lalu jika Tuhan yang mengangkat, tak seorang pun bisa merendahkan. Ya, Tapi kalau Tuhan merendahkan, nggak seorang Siapa pun yang bisa bisa angkat. Iya. Ya. nah itu yang manusia seringkali tidak mau mengakui. Padahal ini kemampuan sudah di atas rata-rata, lagu udah dicari yang terbaik, Betul. teknik marketing udah yang terhebat, Promosi luar biasa. ya. Lalu bagaimana Bapak meresponi so-called kegagalan itu? Saya tahu dalam hati, karena saya anak pendeta. Saya sudah pasti ini Tuhan tutup jalan. Ya. Tapi karena pikiran dibutakan oleh ilah zaman ini, jadi tetap saja tidak terpikir ke arah sana. Tapi Tuhan begitu hebat. Diizinkannya saya mengalami frustrasi.
karena langsung produser tendang saya. Marah dong itu ya? Ya, Itu marah. udah keluar uang banyak banget itu dia. Marah sekali. Malah saya niat bunuh. Padahal kan yang bersalah bukan penyanyinya nih. Ini cuman market nggak respon ini. Iya, itu dia. Oke. Nah, tapi apa yang membuat market nggak respon? Kan Tuhan Dan sendiri. Tuhan tutup Iya. pintu. Iya, iya, iya. Tuhan sudah tutup jalan. Iya. Nah itu. Jadi akhirnya saya merenung itu ketika saya diusir. Saya datang mau minta uang saya, dilepaskannya anjing herder. Wow. Ya sudah. Saya pulang dengan geram. Nah, saya punya karakter dasar kan melankolis. Dan orang melankolis kalau terkena tekanan sulit Kepikiran. untuk keluar dari tekanan. Iya. Hanyut. Iya. Lalu Stres. dari kehanyutan itu apa yang terjadi? Yang pertama tuh susah tidur. Oke. Mau pagi, mau siang, mau sore, mau malam. Nggak bisa. Jadi hidup jadi morat-marit ini ceritanya. Iya. Saya Itu- cari teman yang dokter. Saya minta obat tidur. Oke, Valium 1, 3, belum tidur. Akhirnya Valium 5. Iya. Minum 3 butir baru tidur. Wow. Jadi sudah Jadi, kelas berat ini ya. Dia bilang, "Dek, lu bisa mati mendadak. Ya mati-matilah daripada susah tidur. Di luar dipuja-puja. Sampai ke kamar tidur nggak bisa tidur." Padahal masih terkenal ini kan pasti. Iya, iya, iya. Ini job order untuk nyanyi masih banyak dong harusnya. Masih ada. Masih ada. Oke, terus kemudian? Berapa lama Bapak mengalami depresi tersebut? Luar biasa. Pokoknya sampai Tuhan kirim seorang pendeta datang. Ya. Namanya pendeta Benny Santoso. Nah, iya, iya, Pak iya. Benny juga unik. Ya, Tuhan bilang cari Ade Manuhutu sampai ketemu. Oh spesifik gitu Tuhan Iya. bilangnya. Emang udah kenal sama pendeta belum? Tapi dia kan tahu Adi Manuhutu siapa kan? Iya lihat di Dia TV tahu lah. pernah lihat di TV. Oke. Cari sampai ketemu. Dia dari persekutuan ke persekutuan tanya nggak ada yang tahu. Terakhir dia ke persekutuan wanita di Cideng Barat. Iya. Istri saya ikut di situ. Ini tunggu. Dia tahu alamat Ade Manuhutu. Tunggu. Istri saya dipanggil. Ini istrinya. Wow, dia memuji Tuhan yang luar biasa, bikin janji. Akhirnya ketemu. Itu pun berbagai peristiwa terjadi. Jadi Pak Benny Santoso ini adalah orang yang dipakai Tuhan untuk kemudian Mencari titik saya. awal Iya. untuk Memberikan membawa Pak Adi pesan ya dari pulang Tuhan. kepada Tuhan. Membawa saya Iya, pergi. keluar dari dunia itu. Ya. Oke, kita akan take a break sebentar. Oke, pemirsa sekalian, satu kisah yang luar biasa nih, dan seringkali yang kita cari dalam kehidupan kita adalah kekayaan keterkenalan tanpa kita mau mengindahkan apa sebenarnya menjadi rencana Tuhan atau panggilan Tuhan atau destinasi yang Tuhan siapkan buat diri kita. Kita akan belajar lebih dalam lagi dari seseorang yang bernama Adi Manuhutu setelah yang satu ini, dan nanti pada waktu setelah break akan ada satu duet ya dari Pak Ati dengan ada satu penyanyi yang luar biasa namanya Julie Sahempa yang punya suara yang sangat khas dan akan memberkati siapapun Anda yang menyaksikan di Good News Program. Tangan kami Tuhan, tuntunlah dalam urapan-Mu. Angel Love Online turut mendukung Yayasan Anugerah Presindo dalam menyebarkan kabar baik. Penuhilah kami bersatu dalam urapan-Mu bersama, melayani Bapa dalam satu roh, dalam satu jiwa. Roh Kudus, satukanlah kami, singkirkan segala perbedaan.
keadaan bersatu, melayani Bapa, bergandeng tangan, bangun kerajaannya. Peganglah tangan kami Tuhan, tuntunlah dalam urapan-Mu, bergandeng tangan, berjalan bersama, meninggikan, memuliakan nama-Nya. Roh Kudus, satukanlah kami, singkirkan segala perbedaan, bersatu, melayani Bapa, bergandeng tangan, bangun kerajaannya. Peganglah tangan kami Tuhan, tuntunlah dalam urapan-Mu, bergandeng tangan, berjalan bersama, meninggikan, memuliakan nama-Nya, agar dunia tahu bukti nyata dari kasih-Mu, pengorbanan yang tak pernah ternilai. mereka yang hilang lihat Yesus ada dalam kami. Inilah Tuhan, kerinduan kami. Tangan kami Tuhan, dalam urapan-Mu, Bergandeng tangan, berjalan bersama, meninggikan, memuliakan nama-Nya. Peganglah tangan kami Tuhan, dalam urapan-Mu, bergandeng tangan, berjalan bersama, meninggikan, memuliakan nama-Nya. Suatu perpaduan yang luar biasa baru saja kita saksikan nih ya, dari generasi yang lebih muda bernyanyi bersama-sama dengan generasi yang lebih senior. Luar biasa. Dengan Juli suara yang Sarimpa, kelas berat. ya, dan Pak Ade Manuhutu didampingi oleh eksekutif produser Stefanus ya. Dalam album mereka, album kompilasi Jadikan Kami Satu. Oke, boleh diceritakan ini Pak Stefanus, ini album kompilasi, tujuan dibuatnya apa? Satu buah kerinduan buat kami bahwa ada berbagai denominasi yang ambil bagian untuk terlibat dalam musik. Kemudian juga berbagai generasi, berbagai genre musik. Bahkan di album kompilasi ini juga ada album daerahnya, lagu Sunda dan rap. Ya. Pertama kali ada di musik rohani. Terus Sunda yang nge-rap? Sunda nge-rap. Oke, menarik sekali, oke. Ya, karena kami ingin mewadahi dari berbagai kalangan untuk bisa menjadi berkat melalui pujian. Karena melalui musik, pujian ini banyak yang bisa dipersatukan. Kalau banyak tembok-tembok yang dibangun melalui pujian ini, semuanya akan menjadi runtuh. Dan kedua adalah kami ingin membagikan bahwa melalui musik ini
bukan musik rohani yang biasa. Kami ingin memberikan musik rohani yang lebih betul-betul kalau orang-orang dunia bisa menciptakan musik yang bagus, kenapa musik rohani nggak bisa diciptakan dengan yang bagus? Iya, Nah, oleh karena itulah kami membuat album Jadikan Kami Satu dari yang terlibat di dalamnya pun dari berbagai denominasi. Salah satunya adalah Jule dan Pak Ade Manhutu. Ya, ini kalau dilihat dari albumnya menarik sekali nih ya, orang-orang di dalamnya ada yang selain main gitar, main violin juga ya, biola, main piano ya. Nah, genre-nya berbeda-beda jadi ya. Iya, betul. Dari kalangan untuk yang senior, tadi perpaduan yang tadi salah satunya lagu Roh Kudus Penuhi Kami itu kan dari yang senior dan yang baru junior ya. Kemudian dari anak-anak mudanya ada, salah satunya adalah Lost and Found, kemudian The Ritz itu betul-betul anak-anak muda sekali. Kemudian ada dari Sunda itu Sunda Rap, Pancen. Ya. Nah itu juga memang dari untuk mewakili Jawa Barat. Kalau untuk Juli ini album yang keberapa? Ini untuk saya album kompilasi kedua. Kompilasi kedua. Dan ini album yang sangat powerful kalau saya bisa bilang karena di album ini benar-benar semuanya berbeda dan ada satu tembok yang benar tadi kata Pastor Steve bahwa itu diruntuhkan. Kalau selama ini orang generasi yang tua selalu bilang anak muda ini begini atau anak muda selalu bilang saya nggak cocok karena gereja saya begini, tapi di album ini kita pengen tunjukin bahwa musik itu bisa mempersatukan dari berbagai jenis generasi dan tentunya untuk kemuliaan Tuhan gitu. Jadi ini powerful, jadi saya sangat diberkati. Jadi bagaimana pengalaman Juli dalam pembuatan album bersama-sama dengan Pak Ade Manhutu? Aduh, ini keren banget ya. Karena dulu waktu saya masih kecil, saya cuma dengar nonton di TV. Iya, nonton di TV, saya dengar dulu masih zaman kaset. Dan waktu saya di kontak sama Pastor Steve, ini persiapannya juga panjang banget album ini. Jadi nggak kayak yang lain cepet-cepet, ini lama banget. Persiapan yang benar-benar mateng, syuting video klipnya juga mateng, dan pengalaman saya luar biasa karena saya nggak hanya bernyanyi, tapi saya juga diajarkan banyak nilai-nilai bahwa banyak penyanyi tetapi sedikit penyembah. Buat saya itu poin yang sangat powerful dan biar menjadi kekuatan supaya saya juga bisa tidak hanya nyanyi tapi menghidupi setiap nyanyian. Amin. Well, anyway, terima kasih atas tantangannya dan juga atas album yang juga diberikan kepada kami untuk Pemirsa Good News program ya. Ya, nah pemirsa ini saatnya kuis yang selalu dinanti-nantikan oleh pemirsa sekalian ya. Jadi mereka membawa paket album. Jadi ada CD album kompilasi Jadikan Kami Satu, ada juga DVD album kompilasi Jadikan Kami Satu. Nah pemirsa, pertanyaannya adalah apa visi dibuatnya album kompilasi Jadikan Kami Satu? Tadi ada sudah mendengarkan jawabannya ya. Anda bisa kirimkan dengan format seperti ini, kuis, kemudian nama, alamat lengkap dan jawabannya melalui SMS ke nomor yang tertera di layar kaca pemirsa sekalian, atau Anda bisa juga mengirimkannya lewat email ke goodnews@anugerah.net. Bila Anda mengirimkannya lewat email dengan format yang sama, sertakan juga nomor HP Anda. Maka kepada 10 orang pemenang terpilih, kami akan mengirimkan masing-masing satu paket ya, CD dan DVD persembahan dari album kompilasi Jadikan Kami Satu. Pemirsa tetap stay tune bersama dengan kami akan kembali lagi dalam Good News program. Saya begitu antusias mau pergi, tapi karena Roh Kudus yang bekerja itu saya belakang saya renungkan. Oh betul. Shalom pemirsa, saat ini kami sedang berada di Kelurahan Kapuk, Cengkareng. Kami sedang mengadakan bakti sosial pembagian sembako dalam rangka pasca banjir. Seperti yang bisa Anda lihat di belakang saya, itu lagi ada pembagian sembako. Kami memberikan satu ember yang berisi Indomie, minyak, gula, kopi, susu, deterjen, dan juga karbol untuk kehidupan mereka. Dan juga kami memberikan beras dan air minum. Tanggal 29 Januari 2014,
tim Anugerah Ministries Tanggap Bencana kembali mengunjungi para korban banjir yang ada di Mangga Ubi. Pastor Daniel dibantu dengan tim Anugerah yang lain turun langsung ke lokasi banjir untuk membagikan paket sembako yang berisi minyak goreng, gula, mie instan, kopi, susu, teh, pembersih lantai, sabun mandi, dan 1 paket beras 5 kilo. Kami membawa 500 paket sembako yang sudah disiapkan tim Anugerah. Ini adalah kunjungan kedua tim Anugerah Ministries ke Kapuk Mangga Ubi. Kunjungan kami yang pertama pada tanggal 22 Januari 2014. Pada saat itu kami membawa 400 paket makanan siap saji. Kami dibantu pendeta Parulian dan RT setempat dan disambut kurang lebih 50 warga membagikan makanan di sekeliling gereja dari pintu ke pintu dengan menggunakan perahu karet. Sosial kami di Kelurahan Kapuk Mangga Ubi. Saya mewakili Anugerah Ministries mengucapkan terima kasih untuk semua bantuan Anda baik berupa dana maupun bantuan moral. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Satu jam bersama Ade Manuhutu masih dalam Good News program. Langsung aja nih Pak. Rupanya Tuhan begitu sayang sama Bapak sampai pada saat Bapak depresi Tuhan bisa kirimkan salah satu hambanya cari Bapak ya. Betul. Dan akhirnya ketemu. Pesan apa yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Benny Santoso tersebut? Tuhan suruh saya bawa kamu, mendampingi saya dalam KKR. Saya cuma berpikir begini, KKR apa saya pantas? Tapi dia bilang gini, oke. Saya dengar you punya ayah pendeta. Iya. Boleh saya tanya, seandainya hari ini kalau Tuhan panggil you pulang padanya, you masuk surga enggak? Saya jawab, pasti loh. Iya. Puji Tuhan. Boleh saya tahu alasan? Saya anak pendeta, dari kandungan mama sudah Kristen. Oke. Saya dididik dan dipersembahkan untuk Tuhan. Itu dinazarkan. Jadi apalagi yang saya mesti kerjakan? Ya beginilah. Dia mulai baca satu ayat, Matius 7 ayat 21. Ya. Bukan setiap orang yang berseru padaku Tuhan, Tuhan akan masuk kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Lalu beliau tanya, menurut ayat ini, itu tetap yakin dia selamat? Ya. Loh, kok berubah? Ya bunyinya aja, melakukan kehendak Bapa. Apa saya sedang melakukan kehendak Bapa itu kehendak saya sendiri? Kehendak penggemar. Ya, terus kemudian? Terus? Oke, baik. You tahu kenapa Tuhan suruh saya cari sampai ketemu? Iya. Cuma tahu istri saya bilang bahwa Papa mau ajak saya pergi KKR. Bukan hanya itu. Tuhan berkepentingan dengan kamu. Ya. Maka Tuhan suruh saya cari sampai ketemu dan bawa kamu. Oke, saya ada program bulan Juli. Itu tahun 78. Kalau you punya jadwal, saya akan ada di Temanggung tanggal 18, 19, dan 20. Saya lihat jadwal saya, tanggal 16 saya di Bandung. Kalau Bapak bisa, Bapak jemput saya tanggal 17 di Bandung. Saya kasih alamatnya, seorang hamba Tuhan juga. Oke, jadi you boleh bersedia. Dia kaget karena saya langsung spontan bersedia. Saya juga nggak tahu kenapa saya begitu antusias mau pergi. Tapi karena Roh Kudus yang bekerja itu saya belakang saya renungkan. Oh berarti saya ini istimewa di mata Tuhan. Ya. Tuhan beracara rupanya. Betul. Ya. Nah, jadi dari situ saya dijemput di Bandung. Aduh, yang tuan rumahnya bilang, Bung Ade sorry, mobilnya jelek. Mobilnya Pak Benny Santoso? Iya. Ya. Mobil Colt. Ya. Berapa itulah yang zaman udah bobrok itu. Terus saya keluar, saya bilang, udah elah ini pendeta nggak tahu diri dijemput penyanyi terkenal kayak begini dengan mobil kayak begini lagi. Iya, terus kemudian ngomel. Lalu saya duduk di belakang.
Pak Benny duduk depan dengan supir. Iya. Dari Bandung sampai di Cirebon, saya ngomel dalam hati terus. Dongkol tuh, marah tuh Pak ya? Iya. Tapi ya sudah terlanjur oke, ya saya mesti jalanin. Iya. Gitu. Lalu sampai di Cirebon kita diundang makan oleh satu keluarga pengusaha apotek. Iya. Makan enak sekali. Oh terhibur saya makan enak. Lalu mau dari Cirebon mau ke Temanggung, Pak Benny bilang gini, you sekarang duduk depan, biar aku duduk di belakang. Dalam hati saya, dari tadi mestinya dong bos. Ya sudah. Nah dari Cirebon berangkat itu, waktu masuk Brebes, saya dengar orang nyanyi di belakang. Iya. Haleluya, 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 haleluya. Saya nengok, Pak Benny nyanyi. Iya. Orang tinggi 183, berat 140 kg. Wow. Dulu di tempat saya yang berat cuma 60. Iya, terus kemudian? Saya mulai tersentuh. Saya penyanyi, tapi dari tadi duduk ngomel. Nggak nyanyi Pak? Dia duduk situ nyanyi. Iya. Wah, saya rindu punya sukacita kayak begitu. Itu sentuhan kedua sudah. Iya. Lalu tiba di Temanggung jam 11 malam. Jadi itu 11 jam perjalanan. Wow. Terus kemudian? Saya udah capek sekali. Dia tepuk bahu saya, capek. Dalam hati saya udah tahu gue capek, pakai nanya lagi. Lalu terus dia bilang, sini saya doakan. Dalam hati saya, coba aja. Dia langsung taruh tangan di belakang saya. Tuhan Yesus sesuai dengan panggilan terhadap Ade Manuhutu. Jamah tubuhnya, berikan kesegaran yang luar biasa. Haleluya, amin. Segar Pak. Instan itu? Segar, instan. Ya. Terus kemudian? Jadi saya bilang, wow udah sentuhan ketiga kan. Malam itu kan saya masih bawa obat tidur jenis Valium. Karena saya masih susah tidur. Udah akhirnya saya minum obat tidur, saya tidur. Besok kebaktian. Hari pertama kebaktian tanggal 18 Juli. Orang luber sampai seberang jalan. Iya, berapa ribu orang itu waktu itu? Nggak tahu, pokoknya 1000 lebih lah. Iya. GPDI Temanggung. Iya. Polisi suruh nggak boleh begini. Besok bikin 2 kebaktian. Nah pendeta harus minta dari saya supaya esok bisa hadir 2 kebaktian. Iya. Dalam hati saya, pendeta boleh dong nyembah penyanyi. Terus kemudian, iya. Nah akhirnya saya mau. Jadi kebaktian hari tanggal 19 Juli itu 2 kali, 20 Juli itu 2 kali. Nah di kebaktian terakhir itulah, itu memang waktu Tuhan. Apa yang ada lawatan Tuhan. Pak Benny bilang, saudara-saudara, besok Ade Manuhutu kembali ke Jakarta. Bagaimana kalau kita minta dia menyanyi lagi satu lagu? Setuju. Nah, ada sesuatu yang terjadi berarti? Ya. Ada sesuatu yang terjadi? Luar biasa. Oke, kita akan tahan dulu Pak. Oke. Ya, oke pemirsa sekalian, kita akan mendengarkan ada sesuatu yang terjadi. Apa yang terjadi dengan titik balik pertobatan daripada seseorang yang bernama Ade Manuhutu? Saksikan berikutnya di Good News Program. Lalu mereka satu hari datang lagi, pastor kami mau nyuci. Dia nyuci. I love you so good. Biar kata lagi gak mood, bagiku kau very good. Oh oh, I love you so good. Aku suka makan so good, hanya so good, nikmat dan lezat. Oh so good, very good. It's very good. Ayo makan so nice, ayo kita SMS, semua makan so nice. Ujungnya aja enak, apalagi tengahnya bud. So nice, enak loh. SMS, semua makan so nice. SMS, semua makan so nice. So nice, enak, bermutu. Dari So Good Food.
Oke, pemirsa sekalian masih bersama dengan kami dalam Good News Program dalam 1 jam bersama Ade Manuhutu. Oke, Pak Ade, lalu kemudian pada malam kedua, lagu terakhir itu kemudian apa yang terjadi? Malam ketiga. Oh, malam ketiga. Malam ketiga, jadi ibadah kelima. Ibadah kelima. Ya. Oke, saksikan. Lagu Pak Beni minta lagu Kalvari. Ya. Saya bilang saya udah nyanyi kemarin, sekali lagi buat saya. Nah, saya nyanyi. Penjulang nyata atas bukit kala, terang benderang salibmu Tuhanku. Tiba-tiba ada sinar yang sangat tajam nyorot ke mata saya. Ya, itu bukan follow spot, bukan? Enggak. Kemudian? Lalu saya merasa aneh, dari dalamnya ada keinginan menangis. Tapi saya bilang dalam hati, tidak pantang lelaki Ambon menangis depan umum. Lalu saya, dari sinarnya yang menyala-nyala. Orang pikir saya improv. Orang makin tepuk tangan. Lalu nanti saya, gue lagi mau nangis. Oh, karena nahan ya? Oke. Nah, sudah satu lagu dengan refrennya selesai. Ada pemain saksofon, ambil interlude-nya. Ketika interlude itulah saya dengar suara. Ini mimbar, saya berdiri depan mimbar, di kiri pemain musik, di kanan hamba-hamba Tuhan. Suara dari belakang, dari atas mimbar. Kamu nyanyi tentang kematianku, tapi apa artinya itu bagimu? Kalau kamu tetap menutup hatimu padaku. Malam ini kamu buka hatimu. Aku Yesus Tuhanmu masuk. Aku akan mengubah hidup. Ini suara audible yang Bapak dengar? Iya, dari belakang sini. Saya bilang, saya nengok suara siapa? Gak ada orang. Nah, ketika itu interlude habis, saya mesti masuk bait kedua. Ya. Saya masuk. Salibmu Kristus tanda pengasihan. Gak mampu lagi menekan yang ini. Nangis. Udah, itu apa bendungannya jebol. Jebol. Kemudian? Saya, tapi ini begini. Saya lihat semua orang nangis. Aduh, malunya. Lalu Pak Beni turun, dia peluk saya. Ada apa? Saya nggak bisa cerita, nanti aja setelah kebaktian selesai. Oke. Saudara, dia mau pulang besok kan? Mari saya minta kita semua berdiri, kita nyanyi. Tahu lagu apa dia nyanyi kan? Sampai bertemu di kaki Tuhan. Itu kan lagu kematian. Jadi saya pikir jangan-jangan besok saya naik plane, pesawatnya meledak. Saya mati. Daripada besok mati, malam ini bertobat dulu. Karena tahu saya binasa kalau saya mati seperti itu. Dan kemudian akhirnya itulah titik balik pertobatan. Betul. Ade Manuhutu di tahun 1978. Iya, 20 Juli. 20 Juli 1978. Saya masih umur 4 tahun itu, Pak. Nah, pemirsa, sebelum kita take a break sejenak, saya rindu membacakan doa yang sudah terjawab ya oleh seorang pria. Pemirsa kita yang bersaksi, selamat malam, saya ingin mengucap syukur atas mujizat yang saya alami. Penyakit lever yang saya alami sudah dipulihkan Tuhan. Pemirsa, kita melihat bagaimana Tuhan bisa menolong Bapak Ade Manuhutu, juga menolong pemirsa yang tadi mengirimkan SMS-nya. Apapun permasalahan yang Anda hadapi, Tuhan sanggup menjawabnya. Kirimkan SMS sekarang juga atau telepon kami di nomor-nomor yang tertera di layar kaca pemirsa, karena tim konseling dan doa kami siap untuk membantu Anda. Tetap stay tune bersama dengan kami pemirsa, kami akan kembali lagi dalam Good News Program. Amin. Apa jadinya kalau kita yang sekarang ini menjadikan Tuhan sebagai prioritas pertama di dalam kehidupan kita, yang utama dan terutama, bagaimana kalau kita hari ini mulai percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita? Angel Love Online turut mendukung Yayasan Anugerah Presindo dalam menyebarkan kabar baik. Masih dalam Good News Program 1 jam bersama Ade Manuhutu. Langsung aja kita nanya kembali kepada Pak Ade. Bisa diceritakan secara singkat bagaimana prosesnya Bapak dari seorang artis kemudian bisa menjadi seorang hamba Tuhan? Waktu saya bertobat itu
Pendeta Benny Santos sudah menampilkan satu nubuatan. Ya. Firman Tuhan bilang, tinggalkan dunia arti jadi pendeta. Saya bilang, enggak mau. Kalau Tuhan yang ngomong ke saya sendiri. Iya. Nah, saya ke Surabaya ada pendeta ngomong gitu. Saya ke Pekanbaru ada pendeta ngomong gitu. Terakhir saya sendiri dengar pada malam hari. Jadi akhirnya Tuhan berbicara kepada Bapak. Ya. Sekarang aku yang bicara. Berbagai hambaku sudah ngomong, kamu tolak. Dengarkan. Aku Yesus Tuhanmu mengendaki kamu. Tinggalkan dunia artis. Jadi hambaku. Saya langsung amin berdiri aja apa enggak. Tahun berapa itu Pak Ade? Itu sudah tahun 85. Ya. 85 awal-awal. Dan malam itu Bapak langsung bilang iya sama Tuhan. Saya berdiri, saya nggak mau jawab. Nah, tapi saya mengalami berbagai masalah. Kecelakaan di jalan tol Jagorawi. Itu sudah terjadi sebelumnya. Ya. Lalu saya sakit-sakitan. Yang terakhir tuh saya punya bisnis kaset ambruk. Saya punya utang 10 juta. Jual 2 mobil, naik BMW, bajai merah warna. Jadi itu semua sudah dialami. Di situ baru saya bicara sama istri sama anak-anak. Papa nggak pernah ajak kita ngobrol sih. Papa putusin sendiri menurut maunya Papa. Ya salah. Kita mama sama anak-anak sudah rela. Papa jadi hamba Tuhan. Ya. Oke, kalau Papa yang salah, sorry saya minta maaf. Jadi sekarang gimana? Ya. Sudah berserah. Papa udah lewat berbagai masalah tuh kan? Ya. Nah, ya udah. Kita berempat gandeng tangan karena saya dua tadi. Tuhan ini hambamu siap melayani. Jadi udah 29 tahun nih sekarang ya. Pak Benny datang. Siap melayani? Siap. Oke, segera ke gereja. Saya akan umumkan. Ya. Langsung diumumkan hari Minggu. Ade Manutu sekarang jadi hamba Tuhan, tinggalkan dunia arti dan saya akan lantik dia minggu depan. Wow. Jadi di gereja itulah Bapak akhirnya melayani Tuhan. Di gereja Pak Benny berarti. Di gereja Pak Benny. Ya. Saya dilantik sebagai pendeta untuk pemuda. Jadi youth pastor. Ya, ya. Jadi sekarang sudah 29 tahun berjalan Pak ya? Iya. Buah-buahnya apa Pak dari pelayanan Bapak secara singkat? Secara singkat ya. Ada banyak anak rohani yang juga jadi hamba Tuhan. Dan kita masih hubungan kerjasama bagus kan. Nah, itu yang membuat saya begitu bersuka cita. Nah, walaupun jemaat yang saya gembalakan tidak terlalu besar. Kuat jumlah itu yang di Jakarta itu 400. Kami ada ibadah di gedung sendiri di Tomang, Mandala Utara 26. Ya. Puji Tuhan. Lalu ada cabang-cabang, ada di Bandung, ada di Semarang, ada di Magelang, ada di Kupang, ada di Balikpapan, ada di Medan. Jadi hidup Pak Ade sekarang hanya untuk Tuhan dan bagi kemuliaan Tuhan. Iya. Luar biasa. Terima kasih Pak Ade atas waktu yang diberikan. 1 jam bersama dengan Pak Ade kami sangat diberkati. Kami belajar banyak hal dan kami percaya bahwa pemirsa di rumah mengalami berkat yang luar biasa. Amin. Tuhan memberkati. Haleluya. Puji Tuhan. Pemirsa sekalian, mari kita lihat daripada firman Tuhan yang akan saya ambil daripada kitab Amsal pasal yang ketiga. Kita melihat bersama-sama daripada ayat yang kelima, 6, dan 7. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Pemirsa sekalian, di dalam kehidupan kita, seringkali kita mengandalkan diri kita. Nomor 1, kita seringkali mengandalkan diri kita di dalam kita meraih kesuksesan. Nomor 2, seringkali di dalam kehidupan kita, kita mengandalkan orang lain untuk kita meraih kesuksesan. Ya. Nomor 3, kalau mengandalkan diri sendiri gagal, orang lain gagal, seringkali nomor 3 kita mengandalkan kuasa kegelapan untuk kita mencapai keberhasilan. Nah, kalau kuasa kegelapan gagal, kemudian kita menjadi orang yang galau, kita menjadi orang yang putus asa. Dan hari ini ada alternatif yang keempat,
firman Tuhan mengatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Nah, pemirsa sekalian, saya mengajak Anda untuk membalik prioritas ini. Ya, apa jadinya kalau kita yang sekarang ini menjadikan Tuhan sebagai prioritas pertama di dalam kehidupan kita, yang utama dan terutama. Bagaimana kalau kita hari ini mulai percaya kepada Tuhan dengan segenap hati kita, dan kita tidak lagi bersandar dengan pengertian diri kita sendiri, ataupun kepada orang lain, ataupun terutama nih garis bawahi, terutama tidak kepada kuasa kegelapan. Maka saya percaya firman Tuhan berkata, maka kebaikan atau rencana-rencana terbaik daripada Tuhan yang Tuhan rencanakan dalam kehidupan kita, saya percaya hal ini akan terjadi dalam kehidupan kita. Ada seseorang yang luar biasa bernama Ade Manuhutu, dia sudah menjalani hal-hal yang luar biasa dalam kehidupannya. Ada kesuksesan, ada kegagalan, ada keberhasilan. Tetapi kita melihat bahwa ternyata kesuksesan yang diraih hanya dengan untuk kepentingan sendiri, ternyata hal ini akan membawa kehancuran bagi kehidupan kita, pemirsa sekalian. Ya, bagaimana dengan Anda? Kalau Anda mau untuk berdoa bagi Tuhan, semua orang pada mencari keberhasilan, mencari kesuksesan. Tetapi pertanyaannya, apa tujuan apabila Tuhan akan memberkati saudara, membuka pintu-pintu yang tertutup bagi Anda? Maukah Anda untuk memberikan kemuliaan bagi Tuhan dan bertanya kepada Tuhan, Tuhan berkat ini untuk apa? Kalau Anda adalah orangnya dan Anda berkata, Tuhan aku mau mendedikasikan hidupku kepada Engkau, saya mau mengajak Anda berdoa. Mungkin hari ini Anda belum menjadi orang yang berhasil, tetapi percayalah bahwa Tuhan sanggup merubah dari apa yang menjadi kegagalan di dalam kehidupan Anda menjadi suatu keberhasilan. Karena firman Tuhan berjanji kepada kita bahwa aku sanggup menjadikan engkau kepala dan bukan menjadi ekor. Dan Tuhan berkata di dalam kehidupan ini bersama denganku, kata Tuhan, tidak ada satu hal pun yang mustahil. Saya rindu mengajak Anda untuk berdoa pemirsa sekalian. Dan kita percaya bahwa kuasa yang merubah kehidupan seseorang yang bernama Ade Manuhutu akan merubah kehidupan Anda. Dan saya percaya nama Tuhan akan dipermuliakan. Maukah Anda berdoa? Mari kita berdoa bersama. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku berdoa saat ini untuk setiap pemirsa di rumah. Mereka yang mengalami kegagalan demi kegagalan Tuhan. Mereka yang ingin mencari jalan keluar daripada permasalahan mereka. Ataupun termasuk Bapak, mereka yang sedang sakit, yang mereka hanya mengandalkan dokter saja. Tetapi mereka lupa bertanya kepada Engkau. Mereka tidak lagi bersyukur kepada Engkau. Mereka menggerutu Bapak. Aku berdoa buat mereka di dalam nama Yesus. Engkau terima Tuhan dan katakan, Tuhan, aku mau mengandalkan Engkau dan aku berdoa biarlah kegagalanmu saat ini digantikan dengan keberhasilan. Engkau yang sakit, bahkan aku berdoa bagi Anda yang sakit. Ada sakit jantung, sakit kepala, sakit migrain, sakit pinggang, sakit mata. Aku berdoa dengan bilur Kristus. Biarlah saat ini engkau sembuh. Aku lepaskan kesembuhan, engkau terima kesembuhan dari ujung kepala sampai dengan organ-organ tubuhmu, sampai dengan kakimu, apapun sakit penyakitmu, aku deklarasikan dengan bilur Yesus, engkau sembuh sekarang. Terima kesembuhan. Di dalam nama Yesus, aku berdoa dan mengucapkan syukur. Yang percaya bersama dengan kami di studio katakan, amin. Haleluya. Ya pemirsa, itulah akhir dari kebersamaan kita dalam Good News program hari ini. Kami percaya pemirsa sekalian sudah diberkati melalui tayangan kita hari ini ya. Kami akan pamit undur dan kami akan menjumpai pemirsa sekalian di pekan yang akan datang di hari, jam, dan stasiun televisi yang sama. Saya Debbie Katarina bersama dengan suami saya Daniel Hendrata. Kami ucapkan terima kasih atas setiap dukungan dan support yang diberikan kepada kami. Dan jangan lupa untuk cek di website kami yang ada di www.anugerah.net. Terima kasih, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati.